Indonesia, Ibu Dr. Sari Hidayati MPD. Perkenalkan, saya Siti Nurul Yakin dari kelompok 6. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator untuk memandu kelompok 5. Pada video ini kelompok 5 akan menyampaikan materinya yang berjudul karya ilmiah. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada Tri Aminati sebagai pemateri pertama, lalu ada Reski Amelia sebagai pemateri kedua, dan ada Muhammad Zaki sebagai pemateri ketiga, Nur Hikmah sebagai pemateri keempat, dan Vivi Mustika sebagai pemateri kelima, dan ada Reski Sandiaulia sebagai pemateri 6. Kepada pemateri saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menyampaikan materi tentang hakikat karya ilmiah. Hakikat karya ilmiah adalah media atau alat bagi seorang penulis untuk menuangkan isi pikiran mereka secara tertulis dengan mengikuti aturan akademik yang berlaku. Karya ilmiah sering disebut sebagai cara berbicara di atas kertas karena melalui tulisan, penulis dapat menyampaikan pendapat, alasan, dan hasil temuan mereka dengan jelas kepada pembaca. Penjelasannya harus menggunakan bahasa yang resmi, masuk akal, dan disusun dengan rapi agar mudah dipahami. Selain itu, karya ilmiah dibuat dengan cara berpikir yang sehat, jujur, dan menggunakan data atau teori yang kuat sebagai alasannya. Jadi intinya karya ilmiah adalah mengubah sebuah ide menjadi sebuah informasi yang benar, dapat diperiksa kembali dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, inti dari karya ilmiah adalah perannya untuk terus memperluas wawasan dan ilmu secara terus-menerus. Kemudian, karya ilmiah tidak hanya disimpan untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi jalan bagi orang lain untuk memeriksa kembali, memperbaiki, dan mengembangkan ide tersebut jadi lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya alihkan ke pemateri kedua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Resti Amelia. Di sini saya akan membahas mengenai definisi dari karya ilmiah. Apa sih itu karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan sebuah tulisan yang disusun oleh penulis ataupun peneliti dengan tujuan untuk membahas suatu masalah secara ilmiah. Artinya, isi dari tulisan tersebut tidak berdasarkan oleh pendapat pribadi, tetapi didukung oleh data, teori, dan metode yang jelas. Karya ilmiah disusun secara logis dan sistematis atau tersusun. Setiap bagiannya saling berkaitan mulai dari pendahuluan, pembahasan, hingga kesimpulan, sehingga pembaca dapat memahami alur dari penulis dengan baik. Tujuan utama dari karya ilmiah adalah untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau hasil penelitian kepada pembaca secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun ciri-ciri dari karya ilmiah, yang pertama, karya ilmiah menyajikan sebuah gagasan atau pemecah masalah secara sistematis. Artinya, pembahasannya disusun secara teratur dan mudah untuk diikuti. Yang kedua, karya ilmiah harus disajikan secara objektif dan jujur. Artinya, penulis tidak boleh memihak ataupun memanipulasi data, melakukannya dan menyampaikannya fakta apa adanya. Yang ketiga, karya ilmiah menggunakan bahasa baku sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari, tetapi menggunakan bahasa yang formal. Nah, yang terakhir, karya ilmiah didukung oleh data ataupun teori dan memiliki bukti yang nyata, sehingga isi dari karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya.
Baik, pada kesempatan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis karya ilmiah. Nah, jenis-jenis karya ilmiah itu yang pertama ialah makalah. Nah, apa sih makalah itu? Nah, makalah adalah suatu tulisan resmi yang membahas suatu pokok-pokok persoalan dan biasanya dibacakan pada tempat umum dan juga dibacakan pada setiap pertemuan. Nah, jenis-jenis dan ada pun jenis-jenis makalah itu ialah yang pertama makalah ilmiah. Nah, makalah ilmiah adalah makalah yang membahas suatu permasalahan berdasarkan hasil studi ilmiah. Nah, isi makalah ini tidak boleh hanya berupa pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Nah, makalah ilmiah ini harus disusun melalui studi kepustakaan dan di dalamnya itu harus dicantumkan referensi. Nah, yang kedua itu makalah kerja. Nah, makalah kerja merupakan makalah yang berasal dari suatu penelitian. Berbeda dengan makalah ilmiah, jenis makalah ini memungkinkan penulis untuk menyampaikan opini subjektif berdasarkan asumsi dan hipotesis untuk menjawab permasalahan yang dibahas. Nah, yang ketiga itu makalah kajian. Nah, makalah kajian itu adalah makalah yang berisi cara-cara pemecahan terhadap suatu permasalahan yang bersifat kontroversial. Nah, saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah. Saya akan membahas materi tentang jenis-jenis karya ilmiah, yaitu karya ilmiah akademik bertingkat skripsi, karya ilmiah disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tensi karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian empiris yang digunakan untuk memperoleh gelar magister, disertasi karya ilmiah resmi pada akhir program doktor yang memberikan kontribusi pengetahuan atau teori baru untuk memperoleh gelar doktor. Sekian dari saya alihkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya, materi sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu bagian pengenalan, identitas dan pengantar seperti judul, nama penulis, abstrak, dan kata pengantar. Yang kedua itu batan tubuh. Bagian ini yang terdiri dari pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Dan yang ketiga itu kepustakaan, daftar rujukan atau sumber referensi yang digunakan penulis. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan biasanya memuat latar belakang, masalah, dan rumusan masalah. Dalam karya ilmiah berbentuk skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Pendahuluan juga mencakup tujuan serta manfaat penelitian. Latar belakang masalah menjelaskan alasan mengapa topik dalam judul layak untuk diteliti. Pada bagian ini dijelaskan pengertian topik, kondisi nyata, kesenjangan antara teori dan praktik, atau masalah yang belum terpecahkan. Bagian ini juga mencantumkan penelitian atau buku sebelumnya yang relevan untuk menunjukkan bahwa topik tersebut masih penting untuk diteliti. Rumusan masalah merupakan pertanyaan atau persoalan yang akan dijawab melalui penelitian. Rumusan masalah harus selaras dengan judul. Sementara itu, tujuan penelitian mengacu langsung pada rumusan masalah tetapi disusun dalam bentuk pernyataan. Yang kedua, bagian isi. Untuk karya ilmiah berupa buku, makalah, dan artikel konseptual, bagian ini berfokus pada pembahasan inti atau pokok persoalan. Sementara itu, untuk artikel penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian, bagian isi terdiri atas landasan teoritis, metodologi, hasil penelitian, dan pembahasan. Landasan teoritis berisi teori atau konsep yang digunakan untuk membahas masalah, dan metodologi menjelaskan cara ilmiah dalam memperoleh data secara akurat. Hasil penelitian menyajikan jawaban terhadap rumusan masalah berdasarkan data. Pembahasan merupakan analisis atau pemaknaan hasil penelitian berdasarkan teori dan data. Yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merangkum inti temuan dalam karya ilmiah. Saran disusun dalam berdasarkan dan tidak boleh keluar dari isi pembahasan. Saran dapat ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keempat, bagian kepustakaan. Bagian terakhir dalam karya ilmiah adalah daftar pustaka, yaitu daftar referensi sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam
Penyusunan karya ilmiah. Daftar pustaka memuat informasi lengkap tentang buku, artikel, atau sumber lain yang dikutip. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kelompok 5. Nah, karangan atau karya ilmiah merupakan tulisan yang disusun berdasarkan kaidah dan metode ilmiah untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis melalui penulisan yang objektif, rasional, serta didukung data empiris. Penulis dapat menguji teori, memperluas wawasan, dan menghasilkan pengetahuan baru. Nah, aktivitas ini juga mengembangkan kreativitas, inisiatif, dan kepercayaan diri dalam memecahkan masalah ilmiah. Nah, dengan demikian karya ilmiah menjadi media untuk menyampaikan gagasan secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya mohon